Ya, salam Just Talk. Hari ini bahas dua match Arsenal dan Liverpool. Gue mau bahas Arsenal dulu. Ketemu Leeds away. Leeds kita tahu bahwa mereka berani bermain, berani terbuka. Sebenarnya gue sebagai fans Arsenal tuh gue nggak cari menang kalah lah. Bangun dulu permainan dengan bagus. Permainan bagus maksud gue itu adalah pattern dari membangun serangan dari belakang ke depan itu jelas. Jarak antar pemain tidak terlalu jauh itu jelas. Fighting spirit yang mau gue lihat. Eh Akurasi passing yang tinggi. Nah, kalau itu semua terjadi, nah kemenangan itu akan datang sendiri. Tapi ya believe it or not, apa yang gue lihat ya nggak jauh beda sampahnya sama sebelumnya. Kalau seandainya eh, apa namanya mainnya lebih bagus, at least ada prospek lah. Sekarang kita lihat line up-nya 4-2-3-1. Oke, di atas kertas 4-4-3-3 lah. Di atas kertas ada perubahan daripada 3-4-3. At least nggak 4-3-3 banci. At least ada satu orang pemain di belakang striker. Laka nggak perform, Auba digeser sebagai striker. PP sama William. Terus permainan ini minimal di 15-20 menit pertama lah. Mereka berani menyerang, berani ke depan, berani keluar. Itu udah sebuah plus point. Tapi tambah lama pertandingan, tambah berjalan, tambah menurun. Jelas kalau lihat Leeds ini sebenarnya tim mediocre juga. Cuman bangun serangan mereka bagus. Itu juga karena defense-nya Arsenal terlalu longgar. Berapa kali dikasih wall pass terus dan tembus berapa kali. Cuman namanya tim mediocre, peluang dapat peluang, finishingnya itu jelek banget. Di babak pertama itu sekali big chance, hanya sekali. 12 kali shot, 2 kali on target. Shotnya itu benar-benar melencengnya mayoritas itu ke atas gawang. Dan di samping efektivitas jelek, wall pass itu gue tidak lihat di area kotak penaltinya Leno, sehingga babak pertama ya sangat membosankan. Tapi yang lebih parah lagi Arsenal, gue bingung ini pemain, gue nggak ngerti ya. Gue tidak yakin bahwa Arteta ini miskin taktik, oke? Tapi yang gue lihat adalah apakah dia bisa membuat tim ini bermain. Sekarang tambah lama tambah nggak yakin gue. Gue tidak yakin bahwa pemain-pemain itu mau fight untuk dia. Gue tidak yakin kalau pemain senior aja mainnya kayak gitu. Auba, William yang awal-awal 1-2 match pertama bagus, habis itu jeblok, menurun. Kalau pemain-pemain itu udah nggak kelihatan termotivasi, feeling gue ini ada sesuatu antara grup pemain dengan Arteta. eh, yang punya fighting spirit itu walaupun jelek juga mainnya itu cuman Ceballos kalau gue lihat. Bellerin ya oke, so-so. Gabriel, Rob Holding itu ancur-ancuran asli. Terus ya Tierney masih terlalu muda lah. Kelihatan banget jam terbangnya cetek. Willock harusnya dia tuh lebih pintar lihat gaya bermainnya Kevin De Bruyne. Passing minta, bukan dribbling. Dia nggak main terlalu jelek sih, cuman nggak kelihatan seperti pada saat dia main di UEL. Tapi ada satu momen di mana dia sekali sentuh dapatlah satu dua peluang, dua mungkin tiga peluang yang didapat Arsenal dalam babak pertama. Nah setelah penalti kartu merahnya PP udah selesai, udah stupid match lah, dalam arti Arsenal lebih bertahan, mereka nyerang ngincerin counter. Counter itu justru mendapatkan dua peluang besar, Bukayo Saka sama Auba. Nah kita bicara Auba, gue bingung kenapa nggak dikasih penalti.
di VAR sudah dijelaskan dia jatuh, tapi menurut wasit ya itu tidak sengaja. Sekarang kita lihat match kemarin MU, di mana MU dapat penalti, pemain WBA di shooting, dia puter badan kena tangannya, terus itu sengaja. Selama VAR ini dipengaruhi oleh interpretasi wasit, ya udah selesai. Hal-hal kayak gini akan sangat terjadi ya, gue tidak mau menuduh MU seperti musim lalu. Musim lalu itu benar-benar parah banget. Tapi awal-awal sih kelihatan MU tidak diuntungkan oleh wasit. Hanya kemarin gue hanya kasih contoh yang kebetulan terjadi dengan MU, di mana MU dapat penalti, di mana MU layak menang karena WBA hancur-hancuran. Tapi harusnya Arsenal itu dikasih penalti ya. Kalau tergantung interpretasi wasit ya susah juga. Oke, sekarang kita bahas Liverpool yang baru menang 3-0, harusnya 5-0, tapi ya sudahlah. Tadi pas nobar DPI gue tampil, gue bahas ada berapa pertanyaan. Ini seru untuk dibahas nih. Kalau kita lihat line up-nya sebenarnya nggak begitu kekurangan lah, dalam arti hanya siapa namanya Jones yang main kan, menggantikan Henderson. Jadi secara tidak langsung si Wijnaldum dipaksa sebagai pivot, walaupun dia sekali-sekali juga ikut ke depan. Oke. Ada pertanyaan, kenapa di babak pertama Leicester nggak dapat peluang? Sebelum satu bola ditendang, gue bilang Leicester ini tim counter. Oke. Vardy bisa bermain, Barnes bisa bermain kalau mereka dapat space. Dengan squad yang ada di DPI hari Jumat, gue bilang kita harus lihat sehebat apa Klopp dengan kehilangan Trent Alexander-Arnold, Henderson, Van Dijk, dan Salah. Gue bilang berusaha untuk mengantisipasi counter, yaitu Milner biarin di belakang, Henderson aja ke depan sehingga ada 3 orang. Jadi bermain dengan 4-5 pemain di depan bola dan berjalan di babak pertama seperti yang gue katakan, dapat 2-0. Oke. Dan berapa peluang? Berapa yang didapatkan Leicester babak pertama? 1 peluang, Harvey Barnes, syutingnya ketinggian. That's it. Ya. Vardy ini kan kayak Griezmann di ATM, main hebat kalau dapat space. Kalau nggak dapat space, selesai. Salah satu kesalahan yang dilakukan oleh Brendan Rodgers, dia nggak main parkir bis, dia nggak bertahan, dia berani ke depan, sehingga ada ruang untuk 4-5 pemain ini, dan bermainnya cukup solid. Serangannya sih berjalan fluid, tapi gue bilang tidak ada salah. Salah itu kalau pegang bola selalu ada ancaman lah, selalu merasa terancam, ada ancaman ke area lawan. Sekarang nggak ada salah, memang lebih fluid, tapi ancamannya jauh berkurang. Nah, pinternya Klopp yang sebenarnya sudah gue perhatikan adalah dia bisa merubah sedikit sistem bermainnya, tidak terlalu menyerang. Milner itu nggak satu kali pun ke depan, oke? Hanya Robertson, sehingga yang terjadi Wijnaldum juga di belakang, Nico Williams juga so-so, nggak terlalu ke depan. Ya 4-5 pemain aja yang di depan bola yang berusaha untuk mengatur serangan. Oke. Dan di sini gue rasa banyak pelatih yang harus bisa belajar dari apa yang diterapkan oleh Klopp. Pas halftime ada yang tanya, siapa yang kira-kira dimasukin oleh Klopp? Gue bilang kalau 4-0 baru gue masukin. Gue nggak percaya satu pemain pun di bench. Dan terbukti 3-0, menit 88 baru Minamino dimasukin sama siapa satu lagi tuh, nggak penting. Intinya baru dia melakukan pergantian pemain. Oke. Hanya waktu Keita cedera, Nico Williams masuk, Milner geser ke tengah, 2 double pivot, Milner sama Wijnaldum, Nico Williams yang sebagai back kanan. Itu karena Keita cedera. Tapi kalau nggak cedera, nggak percaya gue sama bench. Dan Klopp kayaknya setuju sama gue, nggak percaya dengan benchnya.
Pas sudah 3-0 baru Minamino masuk untuk jualan kaos, biar kaosnya lebih laku. Tapi kesalahan yang penting yang dilakukan adalah kalau gue bilang yaitu Leicester terlalu berani bermain terbuka, dan itu totally dimanfaatkan oleh Liverpool. Dari 90 menit satu pemain yang bapuk kalau gue bilang, yang jauh di bawah performanya, dan itu gue gak heran juga, itu namanya Roberto Firmino. Karena dia percaya dirinya begitu rendah sehingga dia satu lawan satu aja masih kena tiang, gak masuk. Tapi bagus buat dia, akhirnya dapat gol dengan heading. At least dia lebih lega lah. Semoga kedepannya lebih on fire lagi, karena at this moment Klopp butuh Firmino yang on fire. Apalagi Keita cedera. Oke. Jota main bagus babak pertama, babak kedua nggak begitu kelihatan. Itu dapat berapa peluang tadi, itu harusnya 5-0 itu minimal. Leicester kayak gini ya. Inilah Leicester. Inilah Leicester yang sesungguhnya dengan kualitas so-so. Itu akan ujung-ujungnya akan balik ke habitatnya juga. Kenapa? Mereka bagus kalau kayak lawan City. City itu bermain dengan 7-8 pemain, 9 pemain di depan bola, sehingga gampang sekali kena counter. Itu dipelajari oleh Klopp, karena Klopp lagi pincang di belakang juga. Jadi kalau untuk gue, di pas half time gue bilang ini mah case close, ini 2-0 nggak bakalan diuber oleh Leicester. Sekarang tinggal ngitung menangnya berapa, dan terbukti babak kedua sih sedikit membosankan, kualitas sedikit menurun. Tapi kalau dibilang banyak peluang Leicester, sama sekali nggak. Satu babak pertama, satu babak kedua. Jadi Liverpool selama nggak ada yang cedera lagi masih oke lah. Dalam arti Milner, Wijnaldum, Jones bisa main di tengah, Neco Williams di kanan, karena Keita cedera kan. Tapi jangan sampai ada cedera lagi. Nah itu baru puyeng, karena lihat benchnya, aduh nggak banget. Ya gue nggak tahu lawan siapa lagi next month, tapi kalau dua pemain udah balik aja, let's say Henderson sama Trent Alexander-Arnold udah balik, baru dia bisa kembali lagi bermain sesuai dengan sebelumnya lah. Oke, itu aja tentang Liverpool. Kita ketemu lagi di Champions League atau hari Selasa. Gue nggak tahu mau posting apa, preview Champions League kali. Thanks for watching.